Stroke bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Apakah ada jalan keluar supaya stroke tidak berulang? Temukan jawabannya dengan nonton video ini sampai habis. Halo sahabat Siloam, saya Profesor Julius Juli, spesialis bedah saraf. Saya berpraktek di Siloam Hospital, Lipo Village. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang operasi bypass otak. Stroke itu bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, pembuluh darah sumbat. Yang kedua, pembuluh darah pecah. Kalau pembuluh darah pecah, biasanya menyebabkan perdarahan. Umumnya disebabkan karena darah tinggi. Stroke kalau disebabkan oleh penyumbatan, biasanya karena gangguan pada dinding pembuluh darah. Paling banyak penyebabnya itu karena penumpukan lemak dan sebagainya di dinding pembuluh darah. Sehingga lubang pembuluh darahnya jadi sempit. Darah jadi nggak bisa lewat dengan baik. Sehingga otak yang seharusnya dapat darah, itu tidak dapat darah dengan cukup. Nah, itu yang kita sebut sebagai stroke. Stroke berulang itu bisa disebabkan oleh hipertensi. Jadi kalau tensinya tidak dikontrol dengan baik, orang bisa terjadi perdarahan berulang-ulang karena lonjakan tekanan darah. Yang kedua, karena gangguan irama jantung. Kalau itu sering terjadi, maka orang bisa terjadi stroke berulang-ulang. Yang ketiga adalah penyumbatan pembuluh darah. Nah, penyumbatan pembuluh darah ini, kalau pada tahap tertentu, makin lama makin sempit kita lihat, mungkin gejala yang terjadi itu, kalau ada aktivitas berlebih, dia muncul. Pada saat istirahat, mungkin dia akan berhenti. Ini adalah kasus yang penting supaya kita bisa mencegah stroke. Maka kita bisa lakukan bypass operasinya supaya jangan sampai terjadi stroke. Jadi prosedur bypass ini kita lakukan untuk upaya mencegah terjadinya stroke, karena kalau kita melihat adanya penyempitan pembuluh darah pada arteri karotis atau arteri middle cerebral artery, secara progresif itu makin menyempit. Nah, kita tahu bahwa kalau dibiarkan, ini nanti akan terjadi stroke permanen. Sehingga sebelum terjadi kerusakan otak, kita bisa cegah dengan melakukan bypass. Pasien-pasien yang kita butuhkan bypass, untuk indikasi bypass itu umumnya sudah kita berikan obat pengencer darah. Nah, pada saat mereka memutuskan untuk melakukan bypass, tentu kita harus atur bahwa pada saat dia dilakukan operasi, pengencer darah yang selama ini diminum itu obatnya sudah berhenti cukup lama. Umumnya 7 hari. Tetapi kalau kita berhentikan obat tanpa memberikan penggantinya, pasien ini resiko terjadi stroke baru. Dokter akan mengatur obat pengencer darah yang diminum itu berhenti, diganti dengan obat suntik yang kerjanya pendek selama sebelum operasi. Kemudian masuk rawat. Nah, pada saat masuk rawat nanti ada persiapan. Tentu ada pemeriksaan jantung, paru, kemudian dilihat dokter bius. Kemudian keesokan harinya kita akan lakukan operasi bypass setelah pasien puasa lebih kurang 6 jam malamnya. Proses operasi tersebut sendiri berlangsung kira-kira sekitar 4 jam, 3-4 jam secara total. Nah, setelah operasi, kemudian pasien akan menginap 1 malam di ICU untuk pengawasan, karena semua operasi tetap ada risiko perdarahan, tapi kecil kemungkinannya. Setelah itu pasien baru pindah ke ruangan. Di ruangan sekitar 3-4 hari baru pasien boleh pulang. 1, kita bisa menggunakan pembuluh darah lain yang sehat. Itu kita sebut direct anastomosis. Atau kita menggunakan bagian-bagian tubuh sekitarnya yang punya aliran darah cukup kaya, dan itu bisa menggantikan kekurangan suplai darah ke daerah otak tersebut. Misalnya, kalau pembuluh darahnya terlalu kecil untuk kita lakukan bypass, kita bisa melakukan indirect
anastomosis. Yang indirect anastomosis ini umumnya kita lakukan pada anak-anak contohnya. Karena pembuluh darahnya terlalu kecil untuk kita sambungkan ke pembuluh darah otaknya. Operasi bypass ini kita gunakan untuk pembuluh darah, penyakit-penyakit pembuluh darah. Kalau kita lihat adalah urusan pipa irigasi aliran darah di otak. Jadi kalau pipa tersebut sumbat, kita mau bypass untuk menghindari sumbatan tersebut. Atau bagian pipa tersebut ada penyakit tertentu sehingga kita tidak inginkan aliran darah itu melalui pipa tersebut. Misalnya kalau ada aneurisma yang tidak kita bisa lakukan clipping atau coiling, kadang-kadang kita mau trapping istilahnya, sehingga aliran darahnya itu kita alihkan lewat bypass ke tempat yang seharusnya. Jadi biasanya sebelum pasien melakukan operasi, ada pemeriksaan namanya MRA atau Magnetic Resonance Angiography, dan kadang-kadang kita juga perlu melakukan DSA atau Digital Substruction Angiography pakai kateter lewat femoral atau brachial artery. Kita lihat kontur dan aliran darah dinamik dari pembuluh darah tersebut. Nah, pada saat kita operasi pun sebetulnya ada teknologi bagi kita itu untuk menilai apakah sambungan tersebut sudah jalan. Itu namanya menggunakan ICG. Pasien umumnya pulang hari ketiga keempat kalau tidak ada hal-hal yang menunda kepulangan pasien. Lalu nanti kembali lagi hari ke-10 untuk evaluasi luka. Pertama, setelah selesai operasi itu yang pertama kali tentu 3 bulan. Setelah itu setahun sekali, terutama pada 5 tahun pertama. Jadi tiap tahun kembali untuk cek MRA. Jika semuanya sangat baik, kita bisa lakukan lebih jarang 2-3 tahun sekali 10 tahun berikutnya. Jika Anda atau kerabat Anda pernah mengalami stroke, upaya bypass otak mungkin bisa menjadi solusi bagi upaya pencegahan stroke berulang. Silahkan periksa dan konsultasikan ke dokter Anda untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Salam sehat.